Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di siang hari ini kita diizinkan Allah untuk bersua di Mushola An-Nur ya Pak, yaitu di Ciputra World. Dan insyaallah ta'ala di siang hari ini selama kurang lebih setengah jam sampai 45 menit ke depan kita akan berbicara ya sebagaimana judul yang sudah dipasang di belakang ya, yaitu orang tua yang durhaka. Loh, ada orang tua yang durhaka? Nah, jadi mungkin muncul di dalam benak kita, kok orang tua durhaka? Bukankah yang biasanya durhaka itu anak yang durhaka? Nah, jadi dari sini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyinggung ya sedikit dari keterangan atau penjelasan para ulama. Ternyata orang tua itu bisa durhaka. Ya. Jadi orang tua bisa durhaka. Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam buku beliau Tuhfatul Maudud, ini buku Pak yang beliau tulis sebagai hadiah atas kelahiran cucunya. Jadi kalau bapak-bapak punya cucu kan biasa dikasih macam-macam ya, mainan, dikasih mobil-mobilan. Beliau hadiahnya buku. Dituliskan buku, makanya dikatakan Tuhfatul Maudud. Ya, hadiah kasih sayang. Hadiah yang penuh dengan kasih sayang. Bi ahkamil maulud, tentang hukum ya kelahiran anak-anak. Nah, di buku ini beliau Masya Allah ya menerangkan tentang masalah pendidikan anak mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari A sampai Z. Dan banyak nasihat yang bisa kita ambil dari penjelasan beliau. Nah, di antara yang menarik, beliau ketika menerangkan tentang adanya orang tua yang sadar nggak sadar itu merusak anak-anaknya. Ya, beliau mengatakan, ya aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min kibalil aba. Kebanyakan rusaknya anak, ya, anak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang enggak baik, ya intinya kerusakan anak itu ternyata disebabkan oleh orang tua mereka. Kenapa? Ya, min kibalil aba wa ihmaluhum, lantaran orang tuanya mengabaikan, enggak mau ngurusin anaknya. Ya. Wa tarku ta'limihim, ya. Dan meninggalkan mengajarkan anak-anaknya tentang faraididdin wa sunanihi, tentang kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnahnya. Ya, fadha'uhum sigara, sehingga akhirnya orang tua itu mengabaikan anaknya ketika anaknya masih kecil. Akhirnya apa? Ketika anak itu sudah dewasa, anak itu berkata kepada orang tuanya, "Ya abati, innaka aqaqtani saghiran fa aqaqtuka kabiran. Wa adha'tani waladan fa adha'tuka syaikhan." Wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah mendurhakai aku sewaktu aku masih kecil, maka aku pun mendurhakaimu dikala ya aku telah dewasa. Engkau menelantarkan aku di waktu aku masih kecil, aku masih kanak-kanak, maka aku telantarkan engkau ketika engkau telah tua. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari sini kita bisa perhatikan Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Itu dari dari kurang lebih sekitar 6 abad yang lalu, beliau sudah menerangkan tentang orang tua yang durhaka. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu dikisahkan pernah suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu itu didatangi oleh seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki datang mengeluhkan tentang kedurhakaan anaknya, yashku uquqa ibnihi. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu panggil anaknya. Ketika sudah dipanggil, dinasihati. Kemudian si anak ini bertanya, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, apakah
seorang anak itu punya hak yang harus ditunaikan oleh ayahnya? Bala, iya. Apakah itu wahai Amirul Mukminin? Nah, disebutkan diantaranya tiga hal oleh Sayyiduna Umar. Yang pertama, an yantaqiya ummahu, hendaknya seorang itu menyeleksi ibunya. Artinya sebelum kita berkeluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, hendaknya kita seleksi pasangan dulu. Ya, makanya Sayyiduna Umar mengatakan wa an yantaqiya ummahu, menyeleksi ibu dulu. Cari ibu yang baik, cari ibu yang salihah. Kemudian yang kedua, wa an yuhsina ismahu, berikan nama yang baik, kasih nama yang bagus. Yang ketiga, wa an yu'allimal Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian anak ini mengatakan, walakin ya Amirul Mukminin, abi lam yaf'al dzalika syai'ah. Akan tetapi wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak melakukan itu sama sekali. Satu pun enggak ada yang dilakukan oleh ayahku. Ya. Ummi zanjiyatu lil majusi, katanya. Ibuku adalah seorang wanita berkulit hitam, budaknya Majusi. Jadi enggak ketahuan agamanya. Jadi tidak pilih-pilih ini bapaknya ini ketika mencari istri. Wasammani Ju'al, aku dikasih nama Ju'al. Ju'al itu nama yang jelek, ya. Nah, ini sebagian orang mengatakan ini bukan bahasa Arab ya, ini bahasa Persia. Itu artinya kotoran keledai atau unta gitu ya. Ju'al, dikasih nama jelek pokoknya. Kemudian walam yu'allimni harfan minal Qur'an. Aku pun enggak pernah diajarkan satu huruf pun dari Al-Qur'an. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab pun marah. Ya. Beliau marah, kemudian dipanggil bapaknya. Kemudian Amirul Mukminin, ya, Sayyiduna Umar berkata kepada ayahnya tadi, "Ajita ilayya tashku uquqa ibnik." Kamu datang kepadaku, kamu itu melaporkan tentang kedurhakaan anakmu, waqad aqaqtahu qabla an yu'aqqaka. Dan kamu sudah mendurhakai anakmu sebelum kamu didurhakai. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata kedurhakaan anak itu diawali dengan apa? Dengan kedurhakaan orang tuanya. Orang tuanya duluan yang durhaka. Ya. Nah, jadi inilah yang menyebabkan ya anak-anak itu mereka ketika tidak dididik dan tidak dibesarkan dengan baik, maka mereka pun juga akan bertumbuh dewasa dalam keadaan mereka tidak mengenal kebaikan. Ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa kam mimman ashqa waladahu wa faladata kabdihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi. Betapa banyak orang tua yang menyengsarakan anaknya, menyengsarakan buah hatinya di dunia dan di akhirat dengan cara menelantarkannya dan tidak mengajarkan adab, tidak mendidiknya. Wa i'anatihi lahu ala syahawatihi, dan memfasilitasi anaknya untuk urusan syahwatnya. Artinya dimanjakan, semua keinginannya diberikan, ya, difasilitasi semuanya. Ironinya, wa yaz'amu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu. Orang tua itu mengira dia itu mencintai, menyayangi anaknya, padahal dia sedangkan dia sementara menghinakan anaknya, ya. Wa annahu yarhamahu wa qad zalamahu. Dia mengira dia menyayangi, padahal dia itu sejatinya menzaliminya. Nah, kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa idza tabartal fasada fil auladi ra'aita amatahu min kibalil aba. Apabila engkau perhatikan sebab kerusakan anak terbesar, ya, Anda perhatikan itu faktor utamanya adalah dari orang tua. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan al-aba. Al-aba itu bisa bermakna kedua orang tua, tapi juga bisa bermakna khusus. Al-aba itu jamak, bentuk plural dari kata ab, al-abu, ayah. Karena itu makanya, ya, ayah itu penting sekali. Karena betapa banyak kita sebagai para ayah mengira kewajiban kita itu cuma kerja, nyari uang, kasih nafkah, selesai. Urusan pendidikan itu kita serahkan kepada istri kita. Itu suatu hal yang tidak benar Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Bahkan sebenarnya kalau kita ibaratkan keluarga itu sekolah, kita seringkali mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama. Ibu itu adalah guru pertama. Ya, kita mengatakan bahwasanya ibu itu sekolahan. Idza a'dadtaha a'dadta sya'ban, ya.
thayyibul a'raq. Apabila engkau mempersiapkan ibu, maka engkau akan mempersiapkan generasi yang harum. Ya, generasi yang harum namanya. Ya. Nah, kita seringkali beralasan itu urusan istri, urusan anak itu urusan istri. Padahal ya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanggung jawab anak sebelum anak itu di bawah tanggung jawab istri kita, sejatinya kita memiliki tanggung jawab kepada anak dan juga kepada istri. Nabi SAW ketika bersabda, ya sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi pernah mengatakan, ya warrajulu ra'in, ya ala fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Jadi warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi keluarganya, orang-orang yang ada di rumahnya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan laki-laki itu akan diminta pertanggungjawaban tentangnya. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, Nabi menyebutkan di sini dengan kata ra'in. Ra'in itu memang secara bahasa artinya adalah al-hifdhu, menjaga. Tapi kalau kita lihat akar katanya, itu berasal dari kata ya ra'a, itu artinya menggembala. Jadi seakan-akan dikatakan setiap kalian wahai para ayah adalah penggembala. Ya. Kenapa kok Nabi mempergunakan kata penggembala? Nah, di situ ada hikmah yang luar biasa jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Nabi SAW mempergunakan diksi gembala, itu kalau kita tengok ya, ternyata para nabi dan rasul itu umumnya mereka sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, mereka itu berprofesi sebagai penggembala kambing. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW ya, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, Nabi pernah mengatakan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan ila ra'al ghanama." Tidak ada nabi yang diutus kecuali mereka dulunya itu penggembala kambing. Kemudian sahabat bertanya, ya, "Hal anta ya Rasulullah, apakah Anda juga wahai Rasulullah?" Nabi mengatakan, "Na'am, iya. Kuntu ar'aha ala qaradita li ahli Makkah." Aku menggembala kambing dengan imbalan beberapa qirat, ya, dari penduduk Mekah. Ya. Jadi ini menunjukkan Nabi dulu juga pernah menggembala kambing. Bahkan di dalam Al-Qur'an ketika menceritakan Nabi Musa alaihissalam, di situ ada isyarat. Nabi Musa juga pernah menggembala kambing. Surat Thaha ayat 18. Ketika Musa berkata, "Hiya asai." Ya, ini adalah tongkatku, kata Musa alaihissalam. Ya, atawakka'u 'alaiha. Aku bertelekan pada tongkatku. Jadi dipakai buat menahan, ya, untuk pegangan. Wa ahushu biha ala ghanami, dan aku gunakan untuk memukul daun, ya, untuk kambingku. Jadi bukan kambingnya dipukul ya, tapi kayak orang Jawa ngomongnya jadi kayak kambing untuk disuruh itu kan tongkat dipukul-pukul gitu, kiring gitu, gesu katanya orang Jawa gitu. Ya, jadi ini menunjukkan apa? Nabi Musa alaihissalam itu juga beliau pernah menjadi penggembala. Ya. Nah, di antara manfaatnya jamaah sekalian, ya, menggembala itu ternyata aktivitas penggembalaan itu melatih kesabaran. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya. Karena ketika seseorang menggembala itu melatih kesabaran. Kemudian juga melatih tawadhu, ya, rendah hati. Kemudian juga melatih keberanian, kepedulian, kemudian juga tanggung jawab. Yang menarik ya, Bapak Muhammad Syafi'i Antonio, ya, itu di dalam bukunya tentang leadership, ya. Beliau ketika menyebutkan tentang aspek kata gembala ini, beliau menyebutkan ada 6 manfaat dari aktivitas penggembalaan ketika diambil dari sisi leadership. Yang pertama adalah pathfinding. Ya, bagaimana seorang penggembala itu harus memiliki skill pathfinding, yaitu mencari padang gembalaan yang baik, yang subur untuk hewan gembalaannya. Demikian pula kita sebagai orang tua, kita harus bisa mencari tempat yang baik untuk anak-anak kita, untuk berkembangnya keluarga kita. Kemudian yang kedua, directing, mengarahkan, ya, menggiring hewan-hewan gembalaan kita di tempat-tempat yang baik.
Nah juga sama, kita harus bisa mengarahkan anak-anak kita ke tempat-tempat yang baik. Kemudian yang ketiga, controlling, yaitu mengawasi, ya. Yaitu kita harus bisa mengawasi hewan gembalaan agar tidak tersesat ataupun terpisah ya dari kelompoknya. Kemudian yang keempat adalah protecting, melindungi, menjaga dari hewan pemangsa. Nah, kemudian yang kelima adalah reflecting, kata beliau, yaitu sebagai perenungan. Kita merenungi tentang tugas kita, peran kita, tanggung jawab kita, ya, dan juga kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk, kita sebagai ciptaan Allah. Nah, itu baru ya dari sini kita bisa mengambil pelajaran tentang aktivitas menggembala itu ternyata memang skill yang harus dimiliki oleh para orang tua. Nah, lalu jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang tanggung jawab kita sebagai laki-laki, ya, seorang wanita, istri kita, itu nggak akan ditanya tentang kita, suaminya. Misalnya ada suaminya nggak sholat, suaminya nggak ibadah, suaminya melakukan keburukan, istri nggak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang suaminya. Tapi sebaliknya, suami akan dimintai pertanggungjawaban tentang istri. Istri Anda tidak sholat, istri Anda tidak mau pakai hijab, istri Anda suka keluyuran malam-malam, istri Anda suka melakukan hal yang buruk, istri Anda berbohong dan lain sebagainya. Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi perhatikan, meminta pertanggungjawaban Anda bukan artinya dosanya istri itu diberikan kepada Anda. Nggak ada. Di dalam konsep Islam, kita tidak mengenal namanya penanggungan dosa, nggak ada. Jadi tidak ada pertanggungan dosa. Yang ada, Anda punya tanggung jawab. Ketika tanggung jawab Anda tidak ditunaikan, berarti Anda menelantarkan, berarti Anda berdosa. Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Yang dimintai itu pertanggungjawaban, bukan Anda menanggung dosa istri. Istri nggak pakai jilbab, bukan Anda yang menanggung dosanya. Istri tetap berdosa. Istri misalnya melakukan hal-hal yang buruk, istri berdosa. Tapi Anda akan berdosa apabila Anda biarkan, tidak Anda arahkan, tidak dinasehati. Demikian pula anak. Anak Anda melakukan keburukan-keburukan, ketika dia sudah dewasa, dia berdosa. Kalau anak-anak masih belum dosa. Anak sebelum balik itu masih baro'ah, belum berdosa. Ya, baiknya Allah ini bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kalau anak kita meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan, tapi mereka belum dewasa, mereka tidak berdosa. Tapi kalau mereka melakukan kebaikan, mereka dapat pahala. Itu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika anak kita masih kecil melakukan keburukan, orang tuanya biarin, nggak diarahkan, nggak dididik, maka kita bisa berdosa. Bukan menanggung dosa anak, bukan. Tapi kita berdosa karena kita membiarkan anak. Karena kita mengabaikan anak. Karena kita tidak mendidik anak. Itu dosa kita. Bukan kita menanggung dosa. Nggak ada. Konsep menanggung dosa di dalam agama kita nggak ada. Ya. Jadi, ya, masing-masing itu menanggung amalnya sendiri-sendiri. Nah, tanggung jawab laki-laki yang terbesar itu adalah menjaga keluarganya dari neraka. Jadi, bapak-bapak sekalian, ya, tanggung jawab kita sebagai suami itu yang paling utama adalah menjaga keluarga kita agar tidak masuk neraka. Sebagaimana surat At-Tahrim ayat 6. Allah sudah wanti-wanti. Ini ayat yang seringkali kita dengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka, siksa neraka. Kalau kita perhatikan ya, kata ku, ya ku, itu sebenarnya akar katanya sama dengan wiqayah, waqa. Akar katanya sama dengan kata takwa. Makanya takwa itu artinya adalah, ya, orang yang bertakwa itu dikatakan man ja'ala bainahu wa baina ghadabillahi al-wiqayah. Siapa yang menjadikan antara dirinya dengan kemurkaan Allah itu wiqayah, adanya perisai, penghalang. Nah,
Ku jagalah, peliharalah, lindungilah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Itu menariknya, Allah ketika memberikan perintah Bapak Ibu sekalian, Allah awali dulu perintah itu untuk diri kita dulu. Jaga dulu diri kita, baru kemudian keluarga kita. Jadi seseorang itu akan sulit apabila dia tidak menjaga, memelihara dirinya, ya, maka dia akan lebih sulit lagi untuk menjaga dan memelihara orang lain. Karenanya kita diperintahkan untuk menjaga diri kita terlebih dahulu. Artinya kita harus pelihara diri kita agar diri kita tidak masuk neraka. Dengan cara apa? Ya dengan cara iman dan amal soleh. Karena apabila disebutkan dalam Al-Quran, ya alladzina amanu wa amilus solihat, itu seringkali disebutkan lahum jannah, baginya surga. Ya, ganjarannya surga. Kunci surga itu bapak-bapak dan ibu-ibu adalah iman dan amal soleh. Artinya, jagalah dirimu, maka kita harus memperbaiki iman kita dan kita harus beramal soleh. Baru kemudian wa ahlikum kata Sayyidina Ali, adibuhum wa alimuhum. Ajarkan keluargamu adab, ajarkan keluargamu ilmu. Ya. Dan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau mengatakan i'malu bi taatillah. Ya, i'malu, praktekkanlah ketaatan kepada Allah, wattaqu ma'asillah, dan takutlah kamu dari maksiat kepada Allah. Jadi itu untuk kita, ya. Kemudian wa'muru ahlikum bidzikri, dan kemudian perintahkanlah keluargamu untuk berzikir. Zikir itu Bapak Ibu jangan cuman dianggap hanya zikir, misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu memang zikir. Tapi zikir itu maknanya lebih umum. Al-Quran itu zikir. Ketika Anda membaca Al-Quran itu juga termasuk berzikir. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-zikir, Al-Quran, dan kami yang menjaganya. Al-Quran disebut dengan az-zikir. Artinya ketika Anda membaca Al-Quran itu juga termasuk zikir. Belajar, menuntut ilmu, Anda hadir di majelis ilmu, ngaji, menuntut ilmu, itu juga termasuk zikir. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir kalau kalian tidak tahu. Artinya tanya kepada ahli ilmu, orang yang berilmu. Nabi juga mengatakan idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Nabi mengatakan hilaqo zikir. Halaqoh zikir. Maksudnya halaqoh ilmu. Ya. Halaqoh tempat di situ dibacakan Al-Qur'an dan dijelaskan tentang sunnah-sunnah Nabi. Nah, jadi ajarkan anakmu zikir. Jadi zikir bukan cuman sempit takbir, tasbih, tahlil dan seterusnya. Tapi umum daripada itu, ya. Yunjikumullahu minan nar, maka Allah akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Ya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau kita sedikit singgung ya tentang amal, ibadah. Kita tahu ya bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita kan untuk beribadah. Ibadah itu tidak hanya terbatas sholat, puasa, haji, dan yang semisalnya. Itu ibadah. Tapi ibadah di sini itu dalam makna yang umum, yang luas. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardha minal aqwal wal af'al dhahira wa batinah. Yang namanya ibadah itu adalah sebuah sebutan yang komprehensif untuk semua yang, ini kuncinya, Allah ridho, Allah cinta. Yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Artinya kalau Allah tidak ridho dan Allah tidak cinta berarti tidak terkategorikan sebagai ibadah. Dari ucapan atau perbuatan kita yang tampak ataupun yang tersembunyi, yang zahir atau yang batin, maka itu ibadah. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita melakukan sesuatu, kita niat ibadah, tapi Allah tidak ridho, Allah tidak cinta, maka itu bukan ibadah. Meskipun kita berlelah-lelah berjuta-juta tahun, Allah tidak ridho, Allah tidak cinta, maka tidak dikategorikan sebagai ibadah.
Ibadah itu berarti harus Allah ridho dan Allah cinta. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu apa yang kita lakukan itu diridhoi dan dicintai Allah? Jawabannya adalah kita nggak bisa tahu kecuali dengan meniru manusia yang paling tahu apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Kita nggak bisa tahu kecuali kita mencontoh manusia yang paling diridhoi dan dicintai Allah, dan manusia ini yang paling tahu apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Siapakah beliau, Pak? Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apabila kita ingin agar amal kita diterima oleh Allah, maka tirulah Rasulullah, contohlah Rasulullah di dalam segala hal. Ya. Dan jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara ibadah, ya, emang ada ibadah yang mahdhah, pure, murni. Artinya ini ibadah yang apabila dilakukan tidak karena Allah maka menjadi syirik. Contoh misalnya kita sholat. Sholat kita itu kita lakukan dengan niat misalnya supaya dipuji orang. Itu syirik. Syirik apa kecil ya. Syirik niat. Ya. Atau misalnya kita sholat ya kita bukan mengaturkannya untuk Allah tapi untuk selain Allah. Itu malah syirkul akbar. Ya. Jadi harus niat karena Allah. Tapi ada amal-amal yang asalnya bukan ibadah tapi bisa menjadi ibadah, bisa bernilai ibadah. Asalnya bukan ibadah tapi bisa mendulang pahala, bisa mendulang bisa menjadikan perbuatan tersebut itu bernilai ibadah. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang berilmu. Contoh, Bapak Ibu sekalian, minum air itu hukumnya apa, Pak? Mubah, ya kan? Halal. Artinya kita mau minum, nggak minum, ya asalnya ini mubah air itu. Jadi apabila ada orang langsung minum, selesai, udah selesai. Tapi orang yang berilmu itu bisa mendulang pahala hanya dari sekedar minum air. Yang pertama, ketika dia dapati air, dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya haus, dapat air. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur dapat itu nggak, Pak? Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Kemudian kita minum dengan tangan kanan. Kenapa? Karena mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah itu minum makan dengan tangan kanan. Kita dapat pahala nggak? Dapat pahala. Karena mencontoh Rasulullah. Kemudian kita minum tidak menghirup, maksud saya tidak menghembuskan napas di dalam air. Tidak bernapas di dalam air. Kenapa? Karena Nabi melarang bernapas ketika minum di dalam air. Jadi kita udah dapat pahala. Afwan. Dan sebelumnya kita mengucapkan basmalah, bismillah. Dengan mengucapkan bismillah, kita juga mendapatkan pahala. Kita sudah bertabarruk, ngalap berkah dengan menyebut nama Allah. Kita sudah minta tolong kepada Allah, kita sudah bersyukur kepada Allah. Ya, jadi ternyata dengan aktivitas minum aja kita udah mendulang banyak pahala. Nah, jadi juga sama bapak-bapak misalnya sekarang ya, pagi-pagi ngantor. Ya. Itu kalau dihadirkan niat tujuan saya bekerja adalah dalam rangka untuk mencari nafkah bagi anak dan istri saya dengan halal, itu terhitung seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Itu mendapatkan pahala. Tapi kalau kita cuma sekedar keluar, kerja, kebiasaan sehari-hari, itu akhirnya apa, Pak? Akhirnya jadi amalan biasa. Tapi kalau kita selalu iringi dengan niat yang baik, makanya para ulama itu seringkali menasihatkan untuk tajdidun niyah, memperbaharui niat. Kenapa? Karena dengan kita terus memperbaharui niat, dari niat inilah yang akan menjadikan amalan kita itu berkualitas, Pak. Bahkan gara-gara niat, ibadah itu bisa menjadi tidak bermakna, bisa menjadi tidak berguna. Ya. Sekarang, Pak, di sini akan kita contohkan. Anda mengajarkan anak Anda dari kecil misalnya, nak, minum pakai tangan kanan ya, nak. Sebelum minum ucapkan bismillah. Dipraktekkan sama anak Anda. Nah, setiap kali dia makan, dia minum dengan tangan kanan, dia mengucapkan bismillah. Dia praktekkan itu kenapa? Karena diajarkan oleh ayahnya.
Jangan dikira Anda nggak mendapat pahala. Pak. Setiap kali dipraktekkan anak Anda dari kecil sampai dewasa, Anda dapat pahala. Anda sudah mendulang pahala. Makanya para ulama menyebutkan itulah yang disebut dengan amal muta'addi. Amal ada dua, amal qasir, amal muta'addi. Amal qasir itu amal yang hanya terbatas, pahalanya kembali kepada kita. Anda sholat, Anda puasa, itu pahalanya untuk diri kita. Tapi ada amal muta'addi, pahalanya untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Anda bersedekah misalnya, Anda berkurban, itu pahalanya untuk kita sama orang lain. Termasuk berdakwah, termasuk mendidik anak. Bedanya Pak, di antara yang disebutkan para ulama amal qasir sama amal muta'addi. Amal qasir, pelakunya meninggal dunia, selesai. Habis, sudah selesai. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Apabila anak Adam meninggal dunia, selesai amalnya, sudah selesai. Terputus. Ya. Illa min talata, kecuali 3 hal. 3 hal inilah disebut dengan amal muta'addi. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, ketika Anda mendidik anak Anda, kebaikan-kebaikan kecil dipraktekkan oleh anak Anda dari semenjak kecilnya sampai dia dewasa. Misal contoh Pak, ketika masih bayi Anda talqin anak Anda. Nah, ucapkan Allah, 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 masih bayi nih, belum bisa ngomong. Tapi ditalqin. Anak itu akan mengucapkan sesuatu yang sering dia dengar. Makanya orang tua itu seringkali punya anak usia ngomong itu, abinya, uminya, kakeknya, neneknya berebutan. Papa, papa, mama, mama, kakek, nenek. Pengin duluan anaknya, siapa dulu yang disebut. Nah, ada beberapa orang tua, dia tuh selalu mentalkin la ilaha illallah, Allah, Allah. Sehingga ketika anak ini pertama kali ngomong yang disebutkan nama Allah. Ya, lafdzul jalalah Allah. Dia buka lisannya pertama kali ngomong dengan menyebut nama Allah. Itu tanda kebaikan tuh Pak. Tanda kebaikan. Atau taruhlah deh, misalnya Anda punya anak, ya misalnya yang diucapkan yang pertama kali misalnya manggil bapaknya dulu, babe misalnya. Misalnya. Tapi kemudian Anda ajarkan dia lafdzul jalalah, menyebut nama Rabbnya, nama penciptanya Allah. Setiap kali ini anak menyebut nama Allah, Anda mendapatkan pahala Pak. Kenapa? Karena kebaikan itu Anda yang mengajarkan. Nah pertanyaan, siapa menurut bapak-bapak ini manusia yang paling banyak pahalanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia paling banyak pahalanya. Ya. Dan amal beliau itu tidak terputus. Kenapa? Karena setiap kali kita mengamalkan tuntunan Nabi, Nabi mendapatkan pahala. Jadi kita nggak perlu sampai harus meniatkan sesuatu untuk Nabi, nggak perlu. Apa yang kita lakukan mengikuti sunnah Nabi, kita udah dapat pahalanya. Demikian pula kita sebagai orang tua, kita mengajarkan sesuatu ya yang diajarkan oleh Rasulullah melalui perantaraan kita, kita pun juga akan mendapatkan pahalanya. Nah, demikian pula sebaliknya. Nah, demikian pula sebaliknya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kalau yang kita tunjukkan, kita ajarkan kepada anak itu keburukan, maka demikian pula kita akan mendapatkan dosa jariyah, dosa yang mengalir. Contoh, Anda misalnya lagi marah sama anak, kemudian Anda maki anak dengan kata-kata jelek. Misalnya menyebut nama hewan, A misalnya. Anda marah ke anak, dasar kamu A misalnya disebutkan, ada nama hewan. Anak ini langsung dia merekam ucapan ayahnya. Oh, kalau aku marah berarti aku mengucapkan kata itu. Setiap kali dia marah, dia ucapkan kata tersebut. Dia contohnya ke siapa? Ke bapaknya. Jangan dikira bapak-bapak ketika mencontohkan keburukan nggak dapat dosanya. Setiap kali dia mengikuti Anda, ya, selama dia masih hidup dan selama dia mempraktekkan, Anda dapat dosanya. Dosa jariyah namanya. Nah karena itu inilah pentingnya bagi kita ya agar kita itu bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Jangan sampai kita menjadi sebab anak kita menjadi anak yang durhaka. Ya. Karena kedurhakaan itu diawali karena apa? Karena pengabaian kita. Anak itu amanat dari Allah. Allah titipkan kepada kita, bukan punya kita, bukan milik kita anak itu. Tapi milik Allah, Allah titipkan kepada masing-masing orang tua.
Dan kelak Allah akan ambil. Kelak Allah akan minta pertanggungjawaban. Tapi ironinya Bapak Ibu sekalian, Anda misalnya punya bos nih, punya atasan. Bos Anda mau pergi ke luar negeri, punya mobil BMW Sport. Dia bilang ke Anda, aku besok mau berangkat ke Jepang. Aku titip ini ya, kendaraanku, mobilku. Ya, itu amanat dari bos. Nah, kita seringkali ketika diberikan amanat oleh bos kita merasa apa? Terhormat. Wah, saya diberikan kepercayaan. Tapi kita seringkali ketika itu amanat dari Allah, kita malah merasa itu suatu hal yang beban berat buat kita. Tapi manusia yang kasih amanat, padahal itu berat loh, jaga barang bukan milik kita. Ya kan? Punyanya bos. Kita mungkin jaga orang dekat-dekat, jauh. Jarak 2 meter, jangan mendekat. Karena kita khawatir kendaraannya nanti kenapa-kenapa kan? Itu padahal miliknya manusia. Maksudnya kita berurusan sama manusia. Tapi ketika itu berkaitan dengan haknya Allah, kita seringkali lupa dan lalai. Anak kita itu milik Allah, titipan Allah. Nah, tapi kita seringkali abaikan dan lupakan. Kita bahkan lebih memperhatikan handphone kita daripada anak kita. Kita lebih senang untuk berinteraksi dengan handphone kita daripada anak kita. Dan ingat bapak-bapak sekalian, ketika Anda punya anak, waktu kebersamaan Anda dengan mereka, apalagi di masa-masa mereka masih usia dini, itu singkat banget. Dan itu waktu yang gak akan berulang. Dan betapa banyak para orang tua itu yang merasa bersedih, menyesal. Kenapa? Karena waktu-waktu itu hilang begitu saja. Dan waktu itulah adalah waktu yang akan membangun kepribadian anak kita, membangun karakter mereka. Nah, karena itu makanya jangan sampai kita sia-siakan. Mungkin ini yang terakhir adalah, ya, ini ada sebuah nasihat yang indah, yang bagus ya, yang bisa menjadi pelajaran buat kita, yaitu dari salah seorang ulama salaf dahulu. Dia mengatakan bahwasanya, ya, inna uyuna auladikum ma'qudatun bi'ainika. Sesungguhnya pandangan mata anak-anakmu itu terikat dengan dirimu. Ya, pandangan mata anakmu itu terikat dengan diri Anda. Wal hasanu indahum ma fa'alta wal qabihu indahum ma tarakta. Sesuatu yang baik bagi mereka itu apa yang Anda kerjakan. Apa yang Anda kerjakan? Dilihat sama mereka, itu berarti baik. Dan sesuatu yang buruk bagi mereka, apa yang Anda tinggalkan. Jadi, apabila Anda biasa di dalam keseharian melakukan kebaikan, maka itulah yang akan ditiru oleh anak-anak kita. Tapi kalau kita biasa mengerjakan, misalnya kita suka marah, suka mengumpat, suka nggak jelas omongan kita, bahkan kita berdusta, berbohong, maka itu yang akan ditiru oleh anak-anak kita. Ya. Dan itu akan dianggap baik. Kenapa? Karena dikerjakan oleh orang tuanya. Orang tuanya adalah contoh. Al-aba'u mi'dan. Orang tua itu adalah tambang bagi anaknya, keburukan ataupun kebaikan. Demikian pula yang Anda tinggalkan, itu akan dianggap suatu hal yang asing. Dan manusia itu cenderung memusuhi sesuatu yang asing baginya. Misalnya ada orang tua jarang sholat, bapaknya jarang sholat. Anak juga akan sama, dia nggak akan sholat, jarang sholat dia. Ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya di antara kesuksesan orang tua ketika mendidik anak itu adalah dengan cara memberikan teladan, qudwah atau uswah. Ya. Memberikan keteladanan atau memberikan contoh yang baik. Karena apa? Karena contoh yang baik itu adalah bukti dari pendidikan kita. Ya. Nah, baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Kita sampai jam berapa ini, Pak? Biasanya cuma materi doang atau ada tanya jawab biasanya? Tanya jawab ada ya? Oh baik, jadi insya Allah ada tanya jawab. Nanti silakan Bapak yang sebelah sini bertanya, Bapak yang sebelah situ yang jawab nanti ya. Astagfirullah. Ya, baik. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari Bapak ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda pengen nanya, kan tadi dibahas tentang bagaimana kita mendidik anak, menjaga keluarga kita agar terhindar dari azab api neraka. Ini kalau kita asumsikan kan memang keluarga yang harmonis.
Tapi kalau keluarga yang nggak harmonis nih, kan dengan banyaknya sosial media, banyaknya input-inputan yang nggak baik ya zaman sekarang, mendidik anak ini kan jatuhnya tantangan yang cukup besar ya. Apalagi kalau kita yang sudah berumah tangga. Kalau yang sudah pisah rumah tangganya antara tanggung jawab seorang suami atau ayah ya kepada anak yang sudah bercerai gitu ya, itu bagaimana seperti? Nah, baik. Jadi inti pertanyaannya adalah bagaimana tanggung jawab seorang ayah yang sudah pisah dengan istrinya terhadap anaknya gitu ya. Baik. Jadi yang perlu kita pahami bersama, mantan istri itu ada, tapi mantan anak nggak ada. Dan anak itu tetap menjadi tanggung jawab ayahnya dalam hal nafkah. Meskipun tinggal sama ibunya, tetap dalam hal nafkah itu tanggung jawab ayahnya. Khususnya kepada sang anak. Adapun kepada sang istri itu tidak wajib, cuman dianjurkan untuk tetap memberikan tunjangan kepada mantan istri. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap tanggung jawab terbesar pada anak itu ada pada sosok bapak, ada pada sosok ayah. Meskipun dia tinggal sama istrinya. Karena sebenarnya yang paling tepat ya, anak-anak itu mengikuti ayahnya, bukan mengikuti ibunya. Kecuali apabila anak itu masih kecil, masih usia balita misalnya, itu masih butuh dengan ibunya. Ya. Dan yang kedua, ya, anak-anak ketika dia sudah tamyiz ya, udah hazawar 10 tahun ke atas, maka lebih tepat dia itu bersama dengan ayahnya, kecuali apabila ayahnya adalah ayah yang kurang baik, kurang bertanggung jawab. Ya, maka hendaknya anak itu dipegang oleh istrinya dalam rangka untuk menjauhkan dari keburukan. Nah, tapi kalau misalnya istrinya yang kurang baik, maka ayah itu harus berusaha untuk mengambil pengasuhan sang anak agar tidak dipengaruhi oleh keburukan sang mantan istri. Tapi kalau sama-sama baik, ya insya Allah sama-sama baik ya. Cuman memang ada hal-hal yang menyebabkan akhirnya tidak bisa bersama, maka tetap harus bekerja sama. Meskipun udah terpisah, nggak lagi suami istri, tetap harus ta'awun, harus bekerja sama. Ya, harus berbagi tugas, berbagi peran. Ya. Karena nggak ada yang namanya mantan bapak, nggak ada, mantan ibu nggak ada, mantan suami, mantan istri ada. Anak tetap menjadi anak berdua. Meskipun si istri udah nikah lagi, sang suami udah nikah lagi, tetap anak ini tanggung jawab suami dan istri tersebut. Ya, harus hadir orang tuanya, kedua orang tuanya. Ya, jadi harus ada kerjasama, harus berbagi waktu, berbagi tugas. Ya. Dan tetap tanggung jawab yang paling besar ada di pundaknya seorang ayah. Itu yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dan dia harus berusaha untuk menunaikan semampunya. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya. Masih ada lagi? Cukup ya? Baik, ya cukup. Dan ini barusan alhamdulillah yang tanya di depan, jadi yang jawab di sini. Kalau yang tanya di kiri, yang jawab nanti di kanan. Nah, baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengkaruniakan bagi kita semua ya, keluarga yang baik ya, keluarga yang soleh, anak-anak yang soleh dan soleha, dan juga kita memohon kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita semua di jannahnya nanti kelak. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.